warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Marseli, berasal dari Institut Agama Islam Sumatera Barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingganya hari ini Allah masih izinkan kita untuk melaksanakan perkuliahan di kampus yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita doakan bagi pucuk pimpinan umat dunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Sebelumnya kita cek kehadiran dulu ya. Baik, Bu. Oke. Joko Hadi Suprato, Ibu. Endah Cahyaningsih, Ibu. Samsu Afdiansyah, Ibu. Sandri Jupri. Hadir. Pada hari ini kita masuk kepada pembelajaran yang mana mengenai pengantar akuntansi ini. Coba CPMK-nya mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hasil kajian konsep dasar akuntansi dengan bahasa sendiri dan memahami bahwa etika adalah suatu konsep bisnis yang fundamental, standar akuntansi, dan prinsip mengukur akuntansi, serta membacakan Al-Quran dan terjemahannya yang terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian indikator konsep dasar akuntansi ini, yang pertama kita akan membahas apa itu definisi akuntansi, bidang akuntansi, profesi akuntan, pemakai informasi akuntansi, fungsi akuntansi dalam perusahaan, kemudian ada peran akuntansi dalam bisnis, serta etika dalam akuntansi bisnis. Baik, pada pertama kita masuk mengenai definisi akuntansi. Nah, mengenai definisi akuntansi ini, siapa yang sudah mengenal sebelumnya apa itu akuntansi? Saya, Bu. Nah, apa itu secara bahasanya akuntansi? Secara umum akuntansi adalah proses berhubungan dengan angka-angka, Bu. Berhubungan dengan angka-angka, terus apa lagi? Angka-angka itu berupa pencatatan, apa lagi? Pemeriksaan, biaya, dan perdagangan. Oke, kesimpulannya adalah akuntansi itu merupakan suatu kegiatan atau proses pencatatan, pengelompokan, pengidentifikasian, kemudian juga ada pengolahan, analisis, dan penyajian data keuangan. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada indikator yang kedua, ada itu bidang-bidang akuntansi. Nah, bidang-bidang akuntansi ini ada 8. Apa saja itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa? Pertama akuntansi keuangan. Nah, Kedua auditing. bidang akuntansi itu terdiri dari 8 bidang. Yang pertama itu ada bidang akuntansi keuangan. Nah, bidang akuntansi keuangan ini merupakan bidang yang menyangkut pencatatan transaksi suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan. Artinya, bidang akuntansi keuangan ini dia membuat pencatatan dari sebuah transaksi yang terjadi di perusahaan hingga lahirnya sebuah laporan keuangan. Kemudian yang kedua, bidang akuntansi auditing. Nah, bidang akuntansi auditing ini merupakan bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas, yaitu laporan keuangan. Nah, bidang akuntansi audit ini biasanya dilakukan oleh seorang auditor, itu untuk tujuannya untuk menganalisa dan menganalisis kebenaran dari laporan keuangan suatu perusahaan. Terakhir ada bidang akuntansi biaya atau disebut dengan cost accounting. Merupakan bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya yang pada umumnya terdapat pada perusahaan industri. Nah,
bidang akuntansi biaya ini pada umumnya itu untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri, ada biaya produksi, biaya beban angkut, dan biaya lainnya. Oke, untuk indikator 2 yaitu mengenai bidang-bidang akuntansi itu terdapat 8. Coba siapa yang bisa mengulang kembali apa itu bidang-bidang akuntansi yang kita pelajari pada hari ini? Oh, ada 8 Bu. Pertama akuntansi. Yang pertama ada Akuntansi keuangan. Oke, akuntansi keuangan. Yang kedua Auditing. Yang ketiga Biaya atau kos. Oke, selanjutnya Akuntansi manajemen. Yang kelima Akuntansi pajak. Enam Terus budgeting. atau budgetary reporting. Kemudian yang nomor 7 Non profit accounting atau disebut dengan akuntansi nirlaba. oke, yang terakhir ada namanya Akuntansi biaya. oke, cost accounting. Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke, kalau udah paham kita masuk kepada yang berikutnya, ada profesi akuntan. Nah, siapa yang tahu profesi itu apa? Sebuah usaha Bu. Kok sebuah usaha? Profesi. Apa itu profesi, Ridwan? Profesi pekerjaan Bu. Oh, pekerjaan artinya topik kita berikutnya itu mengenai pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi. Profesi akuntansi apa saja? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ada 5 profesi. Ada 5 profesi apa saja? Akuntan staf akunting, akuntan pemerintah, akuntan publik, dan akuntan pendidik Bu. Oke, nah dalam profesi akuntansi ini atau pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi ini terdapat 5 profesi. Yang pertama ada namanya akuntan. Siapa akuntan ini? Akuntan ini merupakan orang yang bertanggung jawab atas pembuatan atau pembukuan perusahaan yang berupa laporan keuangan, audit internal, dan kepatuhan peraturan akuntansi dan perpajakan. Nah, akuntan ini dia tidak bisa bekerja sendiri sehingganya ada yang namanya staf akuntansi. Selanjutnya ada profesi akuntan pemerintah. Nah, profesi akuntan pemerintah ini merupakan akuntan yang bekerja di bidang pemerintahan. Nah, dialah yang bertanggung jawab mengenai mulai dari taksasi, pencatatan hingga laporan keuangan sebuah pemerintahan. Dari 5 profesi akuntansi ini, siapa yang punya cita-cita untuk menjadi di antara 5 profesi akuntansi ini? Saya Bu. Bersyukurlah bagi Ananda yang menginginkan 5 profesi ini, karena 5 profesi ini merupakan orang-orang cerdas, orang-orang yang luar biasa yang Pusing bisa. kerjaannya Bu. Kalau nggak mau pusing ya udah di rumah aja tidur ya. Selanjutnya masuk kepada indikator pemakai informasi akuntansi. Dalam pemakai informasi akuntansi ini siapa aja kira-kira yang membutuhkan laporan informasi akuntansi ini? Ada 4 Bu. Investor, kreditor, pemerintah, dan ekonom Bu. Oke, dalam pemakai informasi akuntansi ini semua orang-orang yang menginginkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan. Tentu yang ada dalam perusahaan itu, misalnya dalam sebuah perusahaan itu ada namanya investor, kreditor, itu dia sangat membutuhkan informasi akuntansi untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut. Kemudian ada juga pemakai informasi ini pemerintah dan juga ekonom atau praktisi. Misalnya masyarakat perbankan syariah, masyarakat kampus IAIN Sumbar ini membutuhkan laporan informasi mengenai laporan keuangan dia untuk melakukan penelitian seperti membuat skripsi dan lain sebagainya. Kalau seperti yang tadi Bu, Apa lembaga sosial kayak masjid kan butuh jamaahnya gitu. Iyalah, butuh jamaahnya untuk melihat entah pengurus masjidnya korupsi kan,
seperti masjid sebelah ya. Oke, untuk pemakai informasi akuntansi ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjutkan kepada fungsi dari akuntan dalam perusahaan. Nah, untuk fungsi akuntan ini sudah dijelaskan juga tadi dalam materi sebelumnya, namun ini secara rincinya atau secara singkat, padat, dan jelasnya, yaitu fungsi akuntansi itu adalah pertama untuk membuat laporan keuangan, mencatat transaksi, membantu mengambil keputusan, memastikan kepatuhan hukum, mengevaluasi performa bisnis, memberikan nasihat keuangan, membantu meningkatkan efisiensi dan mengelola resiko keuangan. Tanya Bu, Oi, silakan. kalau dalam laporan keuangan itu kan ada jurnal dan transaksi juga Bu. Tapi kalau di laporan keuangan masjid itu cuma uang masuk uang keluar, betul nggak transaksinya? Nah, itulah tadi yang kemasjidan ini termasuk dia ke dalam akuntansi, bidang akuntansi nirlaba. Dia tidak mencari keuntungan di sana. Entah orang Anda mencari Tapi keuntungan. betul nggak perlu penulisan itu Bu? Cuma dia ada uang masuk, uang keluar itu aja. Iya, tentu dalam uang masuk itu ada transaksinya, ada kayak uang keluar ada transaksinya. Tentu dalam para akuntan kemasjidan itu dia juga menggunakan kwitansi. Pernah Anda bekerja sebagai garin masjid Enggak, atau Bu. pengurus masjid? Enggak Bu, tapi Oh, cuma enggak. ada dia aja. Nah, nanti silakan jadi pengurus suatu masjid, akan terlihat uang keluar itu apa aja yang digunakan oleh pengurus masjid itu. Oke, paham? Bu, izin Bu. Nah, Sekarang kan kita belajar di akuntansi. oh, Kita kan terus? nanti belajar jurnal-jurnalnya. Nah, Tapi kegunaannya ini apa Bu? Soalnya kalau sekarang ini orang kan sudah main instan aja. Kayak kita belanja di minimarket atau di swalayan, itu kan pakai dikasih barcode aja, kita keluar laporan keuangan yang disebutkan semua Bu. Jadi tujuannya ini apa Bu? nah itu mah bersyukurlah Nanda sudah masuk di mata kuliah akuntansinya, jadi bisa mengetahui apa gunanya sebuah laporan keuangan itu. Memang iya, sekarang sudah era 4.0 ya, itu sudah menggunakan semuanya serba instan. Nah, sebagai pemakai informasi akuntansi, dia tentu membutuhkan laporan keuangan. Sekarang pertanyaannya, apakah Nanda menanyakan untuk apa lagi belajar akuntansi, apa lagi membuat laporan keuangan kalau di aplikasi sudah ada, kan seperti itu. Iya Bu. Nah, gunanya ketika laporan itu sudah ada, karena udah ada notanya, ada skripnya, Nanda tuh bekerja sebagai analisis lagi, analisis, auditor, kan bisa. Entah suatu saat nanti punya perusahaan sendiri, Amin. jadi bisa belajar membuat laporan keuangan sendiri dan buat aplikasi laporan keuangan sendiri. Oke, Iya, untuk Bu. bersekian waktu Iya, Bu. kita lanjutkan ya. Cukup? Cukup, Bu. Oke. Oke, dari semua indikator yang sudah saya jelaskan tadi sampai di sini, apakah ada yang masih diragukan mengenai definisi akuntansi, bidang akuntansi, profesi akuntansi, pemakai informasi akuntansi sampai kepada etika dalam bisnis serba akuntansi bisnis? Oke, dari semua penjelasan saya tadi sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Oke, jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan, yang mau dipertanyakan, sebagai kesimpulan kita pada mata kuliah pengantar akuntansi pertemuan kedua ini, yaitu dapat disimpulkan bahwasanya akuntansi adalah proses pencatatan, proses pengelompokan, proses pengolahan, analisis dan penyajian data laporan keuangan suatu entitas. Nah, seperti perusahaan, organisasi atau individu. Kemudian informasi keuangan yang dihasilkan dari akuntansi ini dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan menjadi bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, jika memang tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, materinya kita cukupkan sampai di sini. Sebagai evaluasi dan tugas kita minggu depan,
silakan dibuat resume mengenai materi konsep dasar akuntansi. Oke, saya Oh, cukupkan sampai. Bu. Oh, Tugasnya dicetak, ditulis tangan atau diketik? nah, ditulis tangan karena kalau diketik itu bisa aja copy paste. Sementara kalau kita catat dalam buku, dia akan ingat. Kan sebelum kita mencatat tuh kita harus membaca dulu. Di double video, Bu. Kau kan di buku akuntansi langsung. Dia nggak hilang. Oke, Bu. Oke, ada yang pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Bila itu wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.